Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kisah tentang tenggelamnya harta si Korun. Siapa itu Korun? Korun merupakan kerabat dari Nabi Musa alaihi salam. Lebih tepatnya, merupakan sepupu dari Nabi Musa alaihi salam. Alkisah, hiduplah pemuda bernama Korun. Ia adalah pemuda yang sangat miskin. Hingga pada suatu hari, Nabi Musa berkunjung ke rumah Korun. Pada saat itu, Korun berkata kepada Nabi Musa, "Ya Musa, berdoalah kepada Allah agar aku diberikan harta." Lalu, karena iba, Nabi Musa akhirnya berdoa kepada Allah, meminta kekayaan untuk Korun. Setelah itu, hari demi hari, kekayaan Korun terus bertambah. Hingga pada akhirnya, Korun menjadi orang yang paling kaya pada masa itu. Walaupun Korun merupakan kerabat dekat yang juga sepupu Nabi Musa alaihissalam, tetapi Korun adalah salah satu pendukung atau orang yang mendukung Firaun. Hari demi hari, kekayaan Korun semakin bertambah. Ia menjadi orang yang sombong dan ria, gemar memamerkan hartanya, dan tidak mau bersedekah. Pada suatu ketika, Nabi Musa alaihi salam mengutus pengikutnya untuk menemui Korun. Tapi saat tiba di rumah Korun, utusan Nabi Musa diusir. Korun tidak mau menyedekahkan sedikit pun hartanya. Korun seringkali berjalan-jalan berkeliling menggunakan jubah yang mewah dan memamerkan harta-hartanya. Ia berkeliling menaiki unta dan diikuti oleh pengikut yang membawa kunci yang terbuat dari emas. Hal ini tercantum pada surah Al-Qasas ayat 76. Nama Korun sudah tidak asing lagi pada masa itu. Hingga cerita kesombongannya sampai kepada Nabi Musa alaihi salam. Pada suatu hari, Nabi Musa menemui Korun di tempat Korun berdagang. Lalu Nabi Musa berkata, "Wahai Korun, sedekahkanlah hartamu. Karena sebagian hartamu adalah milik orang yang tidak mampu." Tapi apa kata Korun? Korun menolak mentah-mentah menyedekahkan hartanya dan beranggapan bahwa harta yang dimilikinya merupakan hasil dari usahanya. Sepeninggal Nabi Musa alaihi salam, kesombongan Korun semakin bertambah. Ia bahkan tak segan mengambil hak orang lain demi menambah kekayaannya. Hingga pada suatu ketika, awan menghitam, petir bergemuruh, dan pada saat itu bumi terguncang. Lalu Korun bertanya, "Ada apa ini?" Ia bergegas menyelamatkan hartanya. Tapi tak sampai menyelamatkan hartanya, tanah pun terbelah dan menenggelamkan harta Korun. Tak ada satupun yang bisa menolongnya. Keluarganya, kerabatnya, tak ada yang bisa menolongnya. Itu semua karena kesombongan Korun. Harta telah membutakan mata hatinya.
Kejadian ini tercantum pada surat Al-Qasas ayat 81. Maka kami benamkanlah Qarun berserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang dapat menolongnya, kecuali Allah. Demikianlah kisah si Qarun. Pelajaran yang dapat kita petik dari kisah ini adalah janganlah menjadi orang yang sombong. Karena segala sesuatu yang kita miliki di dunia hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus senantiasa bersyukur kepadanya dan tak lupa kita bersedekah. Karena amal kebaikan yang dapat menolong kita di akhirat. Dan janganlah sekali-sekali kamu membanggakan apa yang kamu miliki di dunia. Karena Allah bisa dengan mudah mengambilnya, seperti saat Allah memberikannya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.